Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, ada satu sosok sahabat Rasulullah yang nama beliau ini sebetulnya dalam kajian sirah agak jarang dibahas, padahal sebetulnya nama beliau ini memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi beliau itu adalah satu sahabat Rasulullah yang dalam sejarah dikenal sebagai sahabat yang paling tampan, ya, sahabat yang paling tampan di antara seluruh sahabat. Nah, nama beliau adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Jadi nama beliau adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Nah, beliau adalah sahabat Rasulullah yang dikenal dalam sejarah sebagai sahabat yang paling tampan, ya, di antara seluruh sahabat, karena memang sangat banyak riwayat yang menyampaikan hal tersebut. Bahkan dalam sejarah misalnya disebutkan, termasuk dalam hadis yang kita temukan misalnya, bahwa memang sosok Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi ini, ya, ini memang keistimewaannya seperti itu. Misalnya dalam riwayat yang bisa kita dapatkan dalam riwayat Imam Ahmad misalnya. Dalam riwayat Imam Ahmad itu diriwayatkan kana Jibril alaihi salam ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah, ya. Kana Jibril alaihi salam ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah. Malaikat Jibril itu terkadang itu menjumpai Rasulullah, menjumpai Nabi ketika menyerupai bentuk manusia itu dalam bentuk penjelmaan sosok Dihyah. Jadi malaikat Jibril itu menemui Rasulullah terkadang ketika menyerupai manusia itu dalam sosok seorang Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi, begitu. Sebagaimana dalam riwayat juga misalnya ada sahabat, ada riwayat ketika setelah peristiwa perang Khandaq, ya, itu Rasulullah didatangi seorang pemuda begitu yang sangat tampan. Kemudian pemuda itu berbincang-bincang dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah baru saja dengan para sahabat selesai dari perang Khandaq, ya, perang Parit itu, perang Ahzab. Kemudian ada seorang pemuda yang sangat tampan menghampiri Rasulullah dan berbincang-bincang dengan Rasulullah. Dan itu dilihat oleh istrinya Rasulullah, gitu ya. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kepada sang istri itu, siapakah yang kau lihat tadi berbicara denganku? Kata istrinya Rasulullah itu bahwa itu yang dilihat oleh beliau adalah Dihyah, ya, Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Jadi sangat luar biasa memang sosok Dihyah itu. Dan Dihyah tercatat juga dalam sejarah pernah menjadi utusan Rasulullah ketika Rasulullah mengirimkan surat-surat, ya, surat-surat dakwah, ajakan untuk masuk Islam kepada para raja, ya. Jadi kan Rasulullah itu pernah dalam sejarahnya mengirimkan banyak surat kepada para raja, Raja Romawi, Raja Persia, dan berbagai penguasa-penguasa lain yang berkuasa saat itu. Isi surat itu adalah tentu saja surat dakwah, ya, ajakan untuk masuk ke dalam Islam, begitu. Nah, respon setiap penguasa itu beda-beda, ya, responnya. Ada yang memang merespon dengan menerima secara mutlak, artinya menyambut ajakan Rasulullah dengan masuk Islam. Ada juga yang menolak dengan keras, begitu, menolak, ya, dengan keras. Ada juga yang tidak menolak, begitu, tapi dia tidak bersedia untuk masuk Islam, gitu. Tapi sambutannya baik terhadap surat itu, bahkan sampai memberikan banyak hadiah kepada Rasulullah setelah diberikan hadiah itu. Yang terkenal misalnya sangat keras, ya, ketika responnya ketika mendapatkan surat dari Rasulullah itu adalah Raja Persia, ya, Kisra Persia. Kisra Persia ini dia sangat keras responnya ketika mendapatkan surat dari Rasulullah itu. Jadi surat dari Rasulullah itu dirobek-robek. Surat dari Rasulullah itu dirobek-robek sehingga nanti
Rasulullah ketika mendengar informasi itu bahwa surat dari beliau itu dirobek-robek oleh Kisra Persia, oleh penguasa Persia, Rasulullah itu mendoakan kehancuran kerajaan Persia. Akan tetapi kemudian ada juga yang memang dalam sejarah misalnya tidak masuk Islam, tetapi menyambut surat Rasulullah itu dengan sambutan yang sangat santun, yang sangat baik begitu. Dan itu terjadi pada Raja Romawi Timur kala itu ya, yang bernama Raja Heraklius. Jadi Raja Heraklius itu, Kaisar Heraklius, penguasa Romawi kala itu mendapatkan surat juga dari Rasulullah, ajakan untuk masuk Islam. Dan orang ya yang diutus, sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk membawa surat kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi itu adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalabi. Dihya bin Khalifah Al-Kalabi ini diutus oleh Rasulullah untuk membawa surat kepada Kaisar Romawi Heraklius itu. Dan sempat terjadi perbincangan ya antara Dihya dengan Kaisar Heraklius setelah Kaisar mendapatkan surat dari Rasulullah itu. Gitu. Kaisar Heraklius mengatakan bahwa seandainya dia ada di hadapan Rasulullah, maka Kaisar Heraklius akan mencuci kakinya Rasulullah. Artinya dalam rangka memuliakan Rasulullah begitu. Dalam rangka memuliakan Rasulullah. Itu sambutan dari Kaisar Heraklius. Dan Kaisar Heraklius meskipun dia tidak masuk Islam kala itu, dia memberikan hadiah yang sangat banyak yang dititipkan kepada Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Hadiah untuk Rasulullah gitu. Hadiah untuk Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi Dihya bin Khalifah Al-Kalabi ini memang adalah seorang sahabat yang keistimewaannya adalah beliau memiliki ketampanan yang luar biasa. Jadi sampai-sampai malaikat Jibril saja itu menyerupai wajahnya Dihya gitu. Menyerupai wajah Dihya, artinya kan sangat luar biasa kalau sampai malaikat saja seperti malaikat Jibril itu ketika menjumpai Rasulullah dalam wajah Dihya begitu, itu berarti kan wajahnya Dihya itu sangat luar biasa ketampanannya gitu. Nah, kemudian selain hal itu di antara hal juga yang bisa kita temukan dalam sejarah Dihya itu, sebagaimana tadi ya, ketika Dihya itu kan diserupai wajahnya oleh malaikat Jibril ketika malaikat Jibril menerima Rasulullah setelah peristiwa perang Khandaq yang dilihat oleh salah seorang istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah itu kemudian dalam sejarah ya, istrinya itu yang melihat itu adalah Ummu Salamah ya, Ummu Salamah yang melihat peristiwa itu. Dan Ummu Salamah kala itu tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril. Ummu Salamah baru tahu ketika Rasulullah memberitahukan hal itu, bahwa ternyata yang tadi berbincang dengan Rasulullah itu adalah malaikat Jibril, bukan Dihya. Tapi malaikat Jibril menjumpai Rasulullah dalam wajah Dihya. Jadi sangat luar biasa. Dan Dihya ini beliau berasal dari kalangan Ansor ya. Beliau jadi dari Madinah ya. Beliau ini bukan dari Mekah, jadi bukan dari kalangan Muhajirin. Tapi Dihya ini dari kalangan sahabat Ansor. Nah, sehingga dalam sejarah itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling tampan dari penduduk Mekah, sedangkan paling tampan dari penduduk Madinah adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalabi. Dia itu sampai saat ini itu makamnya ada di Damaskus ya. Jadi kalau kita berkunjung nanti ke daerah Damaskus di Syria sana, itu ada makam sahabat Rasul yang terkenal di situ, yaitu makam Dihya. Ya, Dihya bin Khalifah Al-Kalabi ini. Beliau ada sahabat Rasulullah yang paling tampan. Jadi jika kapan-kapan nanti kita berkunjung ke daerah Damaskus itu di daerah Syria ya, negeri Syria sana, dekat Palestina situ, itu ada makam Dihya bin Khalifah Al-Kalabi, sosok sahabat Rasulullah yang terkenal paling tampan di antara seluruh sahabat. Jadi itulah sosok sahabat Rasulullah yang bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalabi.
Mudah-mudahan riwayat singkat ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua bahwa ternyata memang sahabat Rasulullah itu memiliki keistimewaan masing-masing ya. Artinya kalau kita kaji sejarah sebetulnya kan sejarah sahabat Rasulullah itu masing-masing memiliki keistimewaan. Ada yang ahli dalam bidang perang misalnya seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya kan, Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu. Itu kan sahabat-sahabat Rasul yang terkenal di medan perang. Ada Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Ali bin Abu Thalib, ya, Khalid bin Walid, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat terkenal di medan perang. Jadi masing-masing sahabat itu memiliki keistimewaan tersendiri. Ada lagi sahabat misalnya yang terkenal dengan ilmu warisnya, ya, terkenal sebagai sekretarisnya Rasulullah, sebagai penulis wahyu, Zaid bin Sabit, ya, Zaid bin Sabit itu sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai penulis wahyu. Dan bahkan Zaid bin Sabit ini adalah sahabat Rasulullah yang dipuji oleh Rasulullah sebagai sahabat yang paling memahami ilmu faraid. Sahabat Rasulullah yang paling memahami ilmu faraid. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah sahabat Rasulullah yang paling memahami ilmu faraid atau ilmu waris dalam Islam? Jawabannya adalah Zaid bin Thabit, ya, sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor di Madinah. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat lain dalam sejarah kehidupan Rasulullah yang memang memiliki keistimewaan masing-masing dan harus kita muliakan dan sangat layak untuk dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Dan terakhir terkait Dihya tadi itu, Dihya sampai kapanpun akan tercatat dalam sejarah sebagai salah seorang sahabat Rasulullah yang senantiasa setia, dan beliau juga sering ikut berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW. Demikian riwayat singkat ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh?